Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, adik-adikku sekalian calon penegak tentara semuanya. Pramuka itu salah satu metodenya adalah mengandalkan sesuatu yang menyenangkan. Makanya di dalam setiap kegiatan pramukaan itu kalian wajib memiliki rasa senang. Salah satunya adalah dengan menyanyi, ya. Nyanyi bisa dikombinasi, bisa kamu bikin sendiri, bisa dikreasi sendiri, ya. Jadi kalau ini lagu mungkin yang sudah lama sekali, coba kita nyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Masih hafal? Masih bisa? Mungkin itu lagu-lagu kalian pada saat di SD atau penegak atau penggandeng atau siaga. Coba 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di antara yang menyenangkan yang lain sebetulnya adalah tepuk pramuka, ya. Tepuk pramuka ini bukan hanya menyenangkan, tapi mengontrol kita agar tetap fokus, ya. Agar tetap fokus. Jadi kalau kalian tidak kompak, tepuk pramukanya akan ketinggalan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang penguatan karakter di era digital. Penguatan karakter di era digital. Karakter sendiri, kalian tahu apa yang dimaksud karakter atau contoh yang termasuk karakter? Di antaranya karakter itu ya rasa percaya diri, terus mungkin kepribadian yang baik, disiplin, berani. Itu adalah salah satu karakter dalam kepramukaan, ya, yang sudah spesifikasi, tapi sebenarnya itu karakter-karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dari zaman dahulu kala. Sifat gotong royong, kerja sama itu adalah karakter utamanya kalau kita terapkan dalam organisasi, ya. Kerjasama itu penting karena organisasi itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Sukses dan tidaknya organisasi itu tergantung pada kerjasama dan kita semua. Salah satunya adalah organisasi kepramukaan. Jadi itu sukses dan tidaknya kepramukaan di Indonesia, khususnya mungkin di Semarang, itu adalah tergantung dari karakter kita sebagai anggota pramuka, ya. Oke, membahas tentang karakter secara umum berdasarkan karakter warga negara Indonesia misalnya, ya. Di sini masyarakat dan bangsa Indonesia itu sudah mengembangkan nilai-nilai yang dari zaman dahulu nenek moyang kita sampai sekarang, yaitu menjadi ciri khas nilai kepribadian diri dalam orang-orang Indonesia atau sebagai warga negara. Salah satunya misalnya, ya, karakter yang harus dimiliki sebagai seorang pramuka adalah meningkatkan rasa percaya diri, ya. Kepramukaan, anak pramuka itu harus punya
karakter, yaitu rasa percaya diri. Penting apa tidak rasa percaya diri? Penting, otomatis. Kalau kamu itu sepandai apapun kamu, tapi kamu nggak punya self confidence di dalam hati, percaya diri, itu orang lain nggak akan tahu. Ya, kowe pinter tapi nggak ada orang yang tahu, karena kamu nggak pede, mau ngomong nggak pede, mau ngomong nanti kalau salah dikritik marah, jadi nggak ngomong lagi. Itu namanya apa? Tidak punya rasa percaya diri. Masih untung mungkin kamu masih ada yang mengkritik ya, kalau misalnya. Jadi itu salah satu karakter yang lain adalah tahan dikritik oleh orang lain sebagai masukan. Di sini kata-katanya tahan ya. Kalau tidak tahan, kalau anak pramuka pasti akan apa? Tidak mau, ngapain kosong-kosong pramuka gitu ya. Tapi di situ ternyata ada karakter, misalnya tahan terhadap kritik orang lain. Ada enggak yang kalau dikritik itu wis merasa dunia ini kiamat? Padahal enggak. Kritik itu adalah satu masukan yang membuat kalian nanti bisa menjadi lebih baik. Terus berikutnya mungkin karakter tentang seperti tadi di dalam pembukaan, itu salah satunya karakter mau mengakui bahwa orang lain itu juga bisa. Jadi kalau kamu merasa kamu bisa, tapi ternyata kamu juga mau menghargai bahwa orang lain juga bisa. Misalnya di dunia kepramukaan, kalau di sini adik-adik kelas 10 sebetulnya diperbolehkan mengkritik kakak-kakaknya dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, karena itu di dalam kritikan juga harus ada karakter. Ya, misalnya kakaknya juga manusiawi sih, kalau salah sih boleh pembina pun boleh dikritik kalau salah, tapi dengan cara yang baik, dari adik ke kakak misalnya ya, dari seorang dewan ambalan misalnya ke kakak pembina boleh saja, asal dengan cara tutur kata yang baik. Ini yang perlu dilatih dalam hal karakter berani, tahan dan berani mengkritik hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Ngerti mengkritik yang sifatnya positif, yaitu kritik yang sifatnya membangun. Orang kritik ngelok-ngelok yang di belakang itu lebih dosa lagi ya. Jadi kamu berani mengkritik misalnya ke kakak dewan ambalan, boleh-boleh saja. Kakaknya juga harus ikhlas menerima kritikan dari adiknya, karena sistemnya di sini masih dalam hal belajar. Terus misalnya bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, itu salah satu karakter. Nanti hubungannya dengan era digital ya. Jadi ini pertama karakter yang harus kamu tanamkan, mau bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Contoh, hubungannya dengan era digital. Kalau di sekolah selama ini hampir 1 tahun kita melaksanakan namanya dalam jejaring ya. Jadi itu kalian tetap harus mau melaksanakan tugas dari misalnya kepramukaan yang utama, yang kedua juga dari sekolah, dari setiap bapak ibu guru, itu termasuk karakter juga. Misalnya dari sisi absen itu aja kalian sudah bisa dicek dari cara kalian absen, rajin apa enggak. Terus yang kedua, tanggung jawab menjawab salam. Ya, menjawab salam di dalam misalnya karena hubungannya dengan era digital. Kalau bapak ibu guru, kakak-kakaknya memberikan salam di awal, itu paling enggak harus menjawab salam. Memang hukumnya mungkin lebih banyak kalau orang lain menjawab salam, tapi di sisi lain orang lain sudah gugur, tidak harus semua menjawab salam. Tapi di situ bisa dilihat karakter kamu, yang biasanya pegang HP menjawab salam aja nggak mau. Nah, jadi biasakan bertanggung jawab. Salah satunya itu paling nggak menjawab salam lah. Jadi misalnya kakak-kakakmu bisa ngecek, oh ini yang mau menjawab salam, ini contohnya dia masih bangun, ya.
Jadi dia sadar dengan apa yang akan ditugaskan kepada kakak-kakaknya, kepada kalian semua. Itu contoh, bisa dilihat dari karakter menjawab salam di daring tadi ya. Nah ini diberi apa? Diberi salam aja nggak ada yang menjawab. Itu kelihatan. Kalau saya sebagai pembina yang ada di situ, yang ada di grup juga, saya bisa melihat, oh berarti anak ini nggak tahu, cuek ya, karakter jelek gitu ya, cuek saja, masa bodoh atau terserah bodoh ya, masa bodoh cuek itu hampir sama. Tapi kalau kamu jawab salam, ya paling kan, oh ini anak ini sadar kalau kita mau memberi tugas. Sama juga dengan yang ada di grup daring. Termasuk ini mungkin kalau kelas 12 sudah ujian ya, ujiannya pun nanti ada yang daring. Bahkan saya woro-woro di atas itu nanti ujian jam sekian, pertama salam gitu ya, nanti ujian jam sekian PAT misalnya, tolong dikerjakan dengan mandiri dan maaf jangan tidur lagi. Saya harap kalian tidak tidur lagi. Ada yang senyum toh, nggak menjawab salam. Kenapa saya bilang itu? Karena mungkin pagi hari itu kadang kamu setelah bangun tidur masih bagus, mau sholat subuh terus tidur lagi. Jadi hanya disenyumin aja. Sudah sadar sih, cuman belum menjawab salam. Terus berikutnya berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karakter apa bukan ini? Contoh berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara itu apa? Coba. Apa ada? Saling membantu bisa. Masyarakat, bangsa dan negara. Ini tuh paling berat sekali loh ya. Contoh, anak SMA itu sekarang sudah tidak dibiayai oleh ortunya ya. Jadi yang membayari kamu itu pemerintah lewat bos. Kalau ada hal-hal yang lain itu mungkin urusan pribadi atau urusan langsung dengan sekolah. Yang jelas ada undang-undang wajib belajar 12 tahun, termasuk salah satunya belajar kepramukaan itu ada undang-undangnya ya. Jadi kalau kalian tidak berbakti, contohnya saja ya, kamu diberi tugas di dalam daring itu ogah-ogahan ya, diberi tugas kepramukaan seolah-olah kita nggak bisa melihat kalian. Padahal gerak-gerikmu selama kamu ada di grup itu, gerak-gerikmu akan kelihatan. Gerak-gerik kalian akan kelihatan. Salah satunya adalah namanya berbakti. Kalau sekarang kamu mau berjuang langsung belum bisa. Berjuangnya adalah bagaimana kamu itu serius, bertanggung jawab seperti tadi, disiplin, berani, terus mewujudkan cita-cita dengan belajar tekun. Itu namanya bertanggung jawab dan berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tidak semua harus jadi polisi untuk berbakti, tidak semua harus jadi tentara untuk perang, tapi salah satunya adalah bagaimana pemerintah sudah berat-berat memberikan biaya yang luar biasa terhadap anak-anak sekolah, tapi kalian santai-santai saja. Ya, itu namanya menurutku belum berbakti terhadap masyarakat. Endingnya kenapa berbakti pada masyarakat? Setelah nanti kalian pinter, kalian wajib juga berbakti kepada masyarakat, membangun negara ini. Itu cara. Nah, bagaimana? Apakah era digital sekarang ini membuat kita semua menjadi bodoh? Enggak juga ya. Kalau dilihat dari sisi manfaatnya, era digital ini adalah lebih mendekatkan orang tua dengan anaknya. Di rumah orang tua mempelajari, memberikan, oh ternyata beratnya anak saya kalau belajar. Itu kalau dilihat sisi baiknya. Ya, betapa dekatnya. Biasanya anak saya di sekolah itu pulangnya maghrib, sekarang pagi dia ada, siang ada lagi, malam ada lagi. Anaknya di rumah kalau mau belajar. Ya benar. Itu hubungannya dengan belajar daring. Jangan karena belajar daring ini dimanfaatkan
sebagai apa? Alasan untuk tidak bisa berprestasi. Ya. Berprestasi lewat apa itu era digital. Sekarang bagi Bapak Ibu guru sendiri, saya sangat menyadari yang biasanya males-males namanya menguasai IT ya, menguasai IT itu bukan menguasai lab komputer, enggak. Menguasai IT itu kita jangan sampai gaptek. Itu keuntungannya. Jadi Bapak Ibu guru juga berusaha bagaimana melayani kalian di era digital ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kalian tidak ada alasan untuk belajarnya lost down. Ada yang bilang belajar daring lost down dari mana? Kalau SMA Ndogorogo saya yakin kalian akan dibimbing walaupun era digital dengan daring, insya Allah akan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Hubungannya dengan karakter, menggunakan HP di era digital ini kalau tidak terkendali, maka kalian sendiri yang akan tenggelam. Karena apa? HP itu ibarat dua mata pisau, yang bila kamu salah menggunakannya maka akan melukai kalian sendiri. Ini HP ya. Tapi kalau bagi kalian bisa memanfaatkan, insya Allah HP ini juga tetap bisa membuat kalian tetap berprestasi ya. Ingat, sekolah di SMA itu hanya 2 tahun 8 bulan sampai 2 tahun 7 bulan. Nah, kalau di SMA kamu bilang 3 tahun itu ternyata enggak. Jadi manfaatkan 2 tahun 7 bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan kembali lagi ke belakang. Apa yang sudah kamu lalui, kelas yang sudah kamu lalui, umur yang sudah kamu lalui tidak akan kembali ke belakang. Tapi 2 tahun 7 bulan di SMA ini manfaatkan untuk melangkah, untuk sebagai bekal di masa depan kalian. Di dalam pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada itu sebetulnya sangat berguna bagi kehidupan, atau bisa juga merusaknya. Jadi sama tadi. Jadi teknologi itu kalau kamu sekarang apapun yang kamu lakukan dengan klik di sini pasti akan datang sesuai yang kamu inginkan. Ya. Makanya kalau apa itu ulangan atau ujian yang menggunakan ulangan harian menggunakan Google Form atau di internet, itu sebetulnya kalau kalian masih punya karakter yang baik, maka sebagai anak pramuka kalian akan mengerjakan dengan mandiri tanpa nyontek di internet. Ya. Jadi kalau kalian nyontek gampang saja, tinggal klik masukkan kunci akan ada hasilnya. Tapi kalau kalian sudah dilatih di dalam kepramukaan, kalau kalian masih melakukan itu, maka hasilnya akan kalian tuai sendiri. Apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian korbankan hari ini, beberapa tahun atau 3 tahun yang akan datang, kalian yang akan menuai hasilnya. Untuk itu saya harap walaupun kalian nanti setelah dilatih Bantara ini nanti masih harus melanjutkan latihan kepramukaan sampai akhir semester. Ya, jadi latihan kepramukaan sampai akhir semester. Jadi sebagai pembina saya harap kalian tidak mempersulit diri sendiri. Artinya lalui dengan baik lewat kakak-kakak Dewan Hambalang, karena itu adalah kepanjangan tangan dari kakak pembina, wakil dari
pembina wakil dari SMA Negeri 1 Jogorogo dalam membimbing kalian. Tetap dilaksanakan tugas yang dikirim lewat daring dan dilanjutkan lagi sampai nanti akhir semester. Endingnya nilai kalian atau kerja keras kalian akan masuk ke e-rapor yang efeknya mungkin nanti pada saat rapat pleno kalian bisa lanjut atau naik bersama, lanjut atau remedi. Jadi itu. Jadi daripada kalian memperberat diri di saat akhir semester, lebih baik lanjutkan kegiatan-kegiatan yang baik, tetap diikuti, absen harus rajin dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Saya kira materi tentang penguatan karakter di era digital saya kira sekian. Kalau ada kekurangannya mungkin kalian bisa langsung tanya WA, konsultasi ke kakak-kakak Dewan Ambalan atau kepada pembina secara langsung. Kami akan melayani kalian, utamanya yang berhubungan dengan penguatan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.